Oke, selamat malam. Sudah pada join? Oke, dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke ya. Oke, selamat malam. Ini sudah join semua atau belum? Ntar saya cek dulu. Baru 1, 2, 3 ya. Harusnya 4 orang. Oke, selamat malam. Kita pertemuan pertama ya, perdana di kelas semester pendek mata kuliah statistik. Ada yang sebelumnya kenal dengan saya? Ada? Ada yang sudah pernah bertemu? Ya, Pak. Ya, oke ya. Oke. Mungkin beberapa ada yang sudah ketemu, ada yang enggak, apalagi pandemi ini kita jarang ketemu, terus nggak bisa kumpul ya. Semoga pandemik ini cepat berakhir, jadi kita lebih enak. Oke. Apalagi saya kebanyakan sih ngajarnya ini ya. Saya kebanyakan ngajarnya itu kan mata kuliah programming. Sangat susah sekali ya, apalagi semester kemarin. Kita cerita dikit ya, karena di chapter pertama ini kita lebih banyak discuss, belum materi, kita santai saja ini ya. Jadi selama pandemik ya mungkin anda semua kan, Pak, belajar program susah, gini, paduannya susah. Sama ya, Anda belajar program susah, kami ya, khususnya saya yang dosen programmer itu lebih susah lagi. Saya lebih enak ya kita di kelas sharing, Anda buat program terus nggak tahu, saya kasih tahu, oh harusnya ini gitu ya. Kalau kayak gini kan saya susah, nggak ketemu langsung, terus ngelihat langsung, discuss ya. Tapi karena pandemik ini ya kita nikmati saja. Oke. Saya buka maskernya ya. Oke, karena saya lagi di rumah, lagi santai. Oke, di mata kuliah statistika ini kan, ini ngulang atau gimana? Atau ngambil baru, Steven? Baru ngambil? Iya, baru ngambil, Pak. Baru ngambil ya? Enggak, kemarin sudah pernah. Kemarin sudah pernah. Terus kenapa ngulang lagi? Karena kemarin sibuk Pak? Sibuk kerja, terus ada masalah keluarga, jadi harus ngulang. Ya nggak apa-apa ya. Kalau Linda baru pertama atau ngulang? Baru ambil, Pak. Baru ngambil ya. Linda semester berapa? Semester 3. Semester 3 ya. Berarti belum pernah satu kelas sama saya ya? Pernahnya pas ambil sertifikasi ST. Oh ya, sertifikasi. Ya. Oke, sertifikasi ya. Kalau Rio Nando, ini ngulang atau pertama? Halo Rio? Rio? Halo? Rio Nando? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi di target saya sih di mata kuliah statistik itu Anda buat jurnal, ya. Jurnalnya tidak plagiat. Oke, target saya. Terus nanti kalau yang bagus itu kita publish ya untuk jurnalnya. Oke. Jadi nanti satu orang itu nggak satu jurnal ya, karena waktunya pendek. Jadi saya pinginnya dua orang itu satu jurnal. Oke. Sebelum mulai ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, kita langsung saja. Saya sharing itu silabusnya sih.
silabus di sini apa aja sih yang Anda akan pelajari di mata kuliah statistik, terus materinya apa saja, seputar apa saja. Oke, saya sharing dulu. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar. Soalnya ini Microsoft Teams-nya kayaknya update ya. Bentar. Saya sharing. Oke ya, nih. Oke, nampak ini for Microsoft Excel saya. Nampak sharingnya? Steven, nampak nggak saya sharing? Yang Excel-nya? Belum nampak, Pak. Itu Belum nampak baru ya? sharing. Itu sharing dari meetingnya itu. Sebentar ya. Saya ini karena baru update kayaknya Teams-nya, jadi agak ribet saya. Sebentar ya. Tadi udah nampak sharing sih, Pak, tapi sharingnya sharing kita di grup sini. Ini nampak nggak? Sekarang baru nampak. Oke ya. Oke. Oke, sorry. Ini kayaknya Microsoft Teams-nya update. Jadi sudah 1 bulan lebih ya. Ini saya nggak pakai Teams semenjak break semester ya. Oke. Jadi di mata kuliah statistik ini chapter pertama kita discuss, terus silabus, apa sih nanti project hasilnya. Project hasilnya yang saya minta itu Anda membuat jurnal itu nanti diturnitin. Itu turnitinnya itu di bawah 20 ya, di atas 20 saya nggak mau. Itu syarat Anda lulus mata kuliah statistik. Di statistik ini nanti kita belajar banyak sekali ya. Jadi bagaimana kita untuk penggunaan Google Scholar, terus penggunaan SPSS atau pakai RStudio. Anda boleh pakai SPSS, boleh pakai RStudio ya untuk analisanya. Kalau saya sih lebih biasanya itu kalau untuk perhitungan saya lebih mainnya ke RStudio. Salah satunya kenapa ini bersifat free dan di perusahaan banyak dipakai. Salah satunya di Infineon, di Flextronics itu kita menggunakan untuk perhitungannya itu statistiknya itu pakai RStudio. Itu terserah Anda. Terus hari Kamis besok itu bagaimana sih kita untuk memilih topik? Ya, tujuannya kenapa Anda belajar statistik penelitian ini adalah Anda persiapan untuk membuat salah satunya itu membuat kerja praktek laporan, membuat skripsi. Bagaimana Anda untuk membuat jurnal ya? Jadi target mata kuliah ini adalah Anda membuat jurnal itu turnitinya di bawah 20%. Jadi sangat sedikit plagiatnya. Itu syarat Anda lulus mata kuliah ini. Oke. Terus nanti bagaimana kita untuk memilih topik? Karena di dalam skripsi ya, itu topiknya itu banyak sekali. Oke. Topik ini, saya cocoknya topiknya model contohnya riset. Saya lebih cocok topiknya lebih ke software engineering, lebih ke artificial intelligence ataupun untuk ke mobile app. Jadi bagaimana Anda untuk mencari topik yang sesuai? Tujuannya kenapa sih kok Anda belajar topik? Salah satunya itu supaya Anda
6 bulan itu Anda membuat KP, membuat skripsi itu selesai. Jangan sampai nanti KP skripsinya itu 1 tahun ya. Itu sangat buat saya itu kurang bagus sekali. Jadi, saya pengen Anda untuk skripsinya itu 6 bulan selesai, KP-nya 6 bulan selesai, buat jurnalnya sebentar. Ini salah satu bagaimana Anda membuat topik yang cocok sesuai dengan karakteristik dan kesukaan Anda. Ya, oke. Jadi kalau seandainya Anda memilih topik tidak cocok itu salah satunya jangan dipaksakan ya. Nanti tidak selesai KP ataupun skripsi Anda. Oke, jadi besok kita mulai start kuliah statistik tentang bagaimana kita untuk memilih topik penelitiannya. Nanti setelah Anda dapat topik baru, di chapter 3 ini, bagaimana kita untuk mengidentifikasikan setelah Anda menentukan topik, kira-kira jurnalnya itu yang cocok dengan topik Anda itu jurnal apa aja. Oke. Karena di dalam penulisan KP skripsi itu di bab 2 ya, itu kan landasan teori. Di landasan teori itu kita mereview itu jurnal ataupun penelitian orang ya yang sesuai dengan apa yang akan diterapkan di penelitian kita. Itu salah satunya. Istilahnya kita mengambil referensi. Oh, penelitian A, jurnal A ini cocok dengan penelitian yang saya buat. Oke, jadi di chapter 3 ini. Oke, terus nanti setelah Anda dapat topiknya, nanti Anda bisa untuk menarik kesimpulannya. Oke ya, oh kesimpulannya saya seperti ini. Untuk penelitiannya seperti ini. Oke, jadi di chapter 3 ini adalah kita untuk penelitian. Nanti saya kasih sampel bagaimana sih kita mengambil jurnal yang cocok dengan penelitian kita, dan saya kasih tugas Anda mencari jurnal yang sesuai dengan ini ya, project yang Anda buat untuk mata kuliah statistik ini. Nanti di chapter 3. Oke, lebih banyak kita di statistik itu lebih banyak kita ke diskusi ya, dibanding Anda ini mengerjakan. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi, terus selesai baru saya kasih tugas, Anda nanti kerjakan. Oke. Jadi istilahnya di mata kuliah statistik itu lebih ke Anda membuat jurnal, membuat Anda kerja praktek ya, ataupun membuat ini laporan magang, Anda membuat skripsi. Oke, ini di mata kuliah statistik. Sampai introduction chapter 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, ada yang mau ditanyakan? Judul itu berarti bebas Pak ya? Bebas. Tapi yang berhubungan dengan sistem informasi ya? Iya. Enggak juga. Oke. Ya, bebas ya Steven. Apa aja boleh. Oke, tapi yang berhubungan dengan kita. Jangan sampai nanti kita ngambil topik contohnya keuangan. Keuangan boleh ya. Keuangan sistem informasi. Oke. Terus Pak, saya membuat topik tentang jurnal. Sorry, untuk ya jurnal laba rugi boleh, nggak masalah. Itu kan lebih ke akuntansi ya. Tapi akuntansinya itu kita bahas ke akuntansi informasi. Bahwa jurnalnya itu seputar bagaimana implementasinya menggunakan aplikasi, contohnya pakai SPSS, bagaimana untuk implementasi kita di PHP kita mendevelop aplikasi sendiri itu, Steven. Oke, ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Pak, itu jurnal itu biasanya berapa halaman tuh Pak? Kalau standar jurnal ya, itu kebanyakan itu antara 7 sampai 8 halaman. Dan dilarang plagiat ya, Steven. Turnitin Pak ya? Yes, benar sekali. Nanti syaratnya itu saya minta turnitin ya, di 20 ya, paling maksimal. Iya. Ya, jangan sampai, ya. Maaf agak melenceng ini, kalau misalnya untuk KP kan ini kerja praktik nanti kan kita harus disuruh buat jurnal sama laporan KP ya. Laporan KP itu juga sekitaran segitu ya halamannya?
Oh enggak, kalau laporan KP sekarang kan laporannya kan dalam bentuk pengabdian masyarakat ya Steven. Oh begitu Pak. Iya, itu laporannya enggak dikasihkan ke masyarakat. Iya, itu enggak 8 halaman ya, itu bisa nanti 50, bisa 70. Kenapa kok bisa banyak? Nanti kan di situ kan contohnya Steven kan membuat aplikasi ya. Aplikasi story. Ya, nanti di aplikasi itu nanti di print screen. Di print screen nanti di copy terus Steven ngambil referensi di jurnal orang lain ya, nanti kan dimasukkan. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya KP-nya itu kan buat aplikasi. Jadi kalau misalnya ini saya kan dari perusahaan saya kan ada pengembangannya gitu. Kalau misalnya saya lanjutin dari situ, terus saya untuk nanti untuk bahan skripsi ke depan untuk semester 7 juga boleh Pak ya? Boleh, nggak ada masalah. Oh, jadi begitu. lebih bagus itu KP sama skripsi itu satu, Steven. Kenapa? Biar cepat selesai. Oke. Pertama, kalau KP itu kan kita membuat sebuah sistemnya, ya kan? Kalau skripsi itu kita lebih ke risetnya, ke penelitiannya. Contohnya KP-nya, sistem informasi geografis pemetaan daerah Kota Batam terdampak COVID. Oke ya. Terus KP-nya, skripsinya, bagaimana menggunakan artificial intelligence, forward chaining untuk pemetaan sistem informasi geografis untuk terdampak COVID-19. Oke. Jadi istilahnya skripsi itu lebih ke subnya KP. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya, jelas Steven ya. Nah, jadi lebih bagus seperti itu. Kalau saya sih menyaranin yang bimbingan saya ya. KP-nya, skripsinya itu ngambil dari subnya KP. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem informasi, aplikasi itu kita nggak buat ulang lagi dari awal. Kita paling cukup nambahin logiknya aja ya, nambahkan tentang sistem pakarnya, nambahkan artificial intelligence-nya, nambahkan contohnya untuk data mining-nya. Itu kita nambahkan itu saja. Jadi kita nggak membuat dari awal lagi. Kalau kita istilahnya membuat dari awal lagi kan lebih banyak, itu kita lebih ribet lagi. Oke ya? Oke? Rio, ada yang mau ditanyakan? Coba. Ayo, Rio. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Pak, kalau maaf, tidak... ini kan kita harusnya berempat, tapi ini cuma berdua. Terus skripsinya, untuk laporan jurnalnya satu jurnal berdua. Atau mau satu-satu juga boleh. Kalau nggak salah 8 orang kan, Steven? Oh, kalau untuk jumlah siswanya saya kurang tahu, Pak. Tapi ini ya, ini nampak? Oh, kalau untuk jumlah siswanya saya kurang tahu, Pak. Ya, ini kan harusnya kita ada 8 orang ya. Ada Daniel, ada Azhar Maulana, ada Ovian, ada Ronald, Arif, Sultan, Steven, sama Rio Nando. Sebentar Pak, saya hubungin Sultan. Oke. Tadi itu siapa? Salah rom ya? Salah kelas, Pak. Yang cewek tadi? Iya, salah kelas. Iya. Dia salah kelas itu. Oke. Jadi kalau cuma 2 aja, satu orang satu aja kan. Kayak lebih fokus. Kayak nggak apa-apa, nggak masalah. Ini untuk pertemuan pertama ya, 2 orang pun nggak ada masalah buat saya. Yang penting Anda bisa. Yang tahun kemarin saya ngajar malah 1 orang. Sebenarnya 5 orang ya, tertinggal 1 orang. Kami sih lebih enak kan, dia lebih paham gitu. Paham juga. Apalagi mata kuliah statistik itu kan lebih banyak kita discuss. Belajar ya. Untuk buat skripsi kan bagus untuk semester 7 juga. Iya, itu sangat bagus ya untuk bagaimana kita untuk membuat risetnya, untuk penelitiannya. Pak, itu 8 orang udah sama termasuk dosen dan BPKA nggak sih? Jadi mungkin kita ganjil.
Enggak ya? Ini ada nampak? Iya. Harusnya ini. Berarti DL gitu. kita 10 orang ya. Ini yang terdaftar sama saya. Tapi yang join baru 2 ya, Steven sama Rio. Oke, 1, 2, 3. Iya, mungkin kita boleh satu orang satu jurnal aja, mungkin lebih enak juga kan kita belajarnya. Oke, nanti satu orang satu jurnal ya. Nanti kalau jurnalnya bagus berdua, nanti saya publish. Saya yang bayar ya, nggak masalah. Biasanya sih satu jurnal itu 250.000 ya. Kalau kalian buat bagus, nanti saya publish. Itu nanti bisa untuk ini ya, untuk untuk kelulusan ya. Oke, Pak, ini saya cukup bagus sih punya saya kalau menurut saya. Yang nanti untuk mata yang ininya, Steven. Iya. Oke. Nanti kita buat ya, punya Steven kan, buat yang bagus. Nanti nggak apa-apa. Nanti saya yang publish. Kalau Turnitinnya itu kita ke UIB atau Turnitin online sendiri, Pak? Turnitin online aja di sini ya. Kita kan di ini offset di sini ya. Ada yang kita punya ini. Ini nanti ini library member ada nampak? Iya, nampak. Oke, ini ya, ambil kan dapat nanti masing-masing username password itu sama dengan NPM ya. Kalau saya kan nomor induk dosennya. Submit. Oke. Terus kalau seandainya kita mau Turnitin itu kita ambil di mana ya? Akademik. Oke, ambil similarity. Ya. Oke. Ini contohnya punya saya. Oke. Ini contohnya ya. Request. Iya, nanti request. Ini saya yang coba-coba ya buat Turnitin. Nanti dapat historisnya. Ini. Nunggu approval-nya lama, Pak? Sehari 2 hari. Sehari 2 hari, Harusnya Pak. cepat, tergantung ya. Ini itu gratis, Pak ya? Iya, gratis ya. Jadi nanti kalau seandainya kita Turnitinnya tuturnya 70% ya, kan banyak. Oke. Yeah. Kita bisa resubmit ulang lagi. Ini punya saya berapa? 3% ya? 3%. Ya, oke. Wow. Ya, kalau saya target sih berdua bisa lah di bawah 15% ya, atau 20%. Nanti pokoknya kalau sampai 10% saya bantu untuk upload papernya. Ini contohnya ya. Ya. Ini yang kemarin saya. Itu saya 25%. Jadi harus diturunin lagi ya untuk plagiatnya. Nih. Jadi kalau masih itu baru kita resubmit lagi. Ya. Sampai kita benar-benar ini ya, sampai benar-benar kita baru 3%. Punya saya kan ini sebelumnya ya, dari 57 jadi 25 ya. Ini harus kita turnitin lagi supaya jadi 3%. Terus ini infonya ya, ini. Bahwa ini untuk buktinya. Oke? Oke. Syarat Pak, kalau misalnya bagus, berarti nanti dibantu ke apa namanya skripsi ya? Kenapa? Kalau bagus. Kalau jurnalnya bagus, nanti saya langsung publish. Publish itu membantu nanti buat sidang sama skripsi. Iya, itu sangat membantu ya. Oke, tapi kalau bagus judulnya kan, sudah tahu ini kan, sudah dibuat, sudah oke. Nanti sebelum skripsi pun nggak apa-apa, saya publish. Ya, yang penting dikasih dulu, udah lengkap. Terus Turnitin itu kalau dipublish di tempat umum itu kita minimal ini ya, 10% lah untuk indeksnya. Kalau saya kan 3%. Yang ini, yang satu lagi saya ada 25%, sebelumnya 57 ya. Oke, jadi ini belum saya submit ulang ya. Oke.
ini cepet kok. Biasanya sih sekitar sehari 2 hari. Terus habis selesai nanti saya bantu untuk publish. Saya kemarin juga publish jurnal ya. Itu saya tinggal nunggu. Mana ya jurnal saya? Ini. Oke. Sebentar. Jurnal. Seperti ini ya. Ini kemarin saya publish di JT ya untuk jurnalnya. Oke, nanti saya bantu publish. Oke. Biasanya sih nama dosen sama ini ya, mahasiswanya berdua. Oke. Kemarin saya satu lagi untuk semester ini saya publish 2 jurnal. Itu kemarin sama mahasiswa. Terus satu lagi ini mana? Ini jurnal peta ya. Ini yang saya baru publish. Ini punya saya. Oke. Jadi targetnya itu nanti yang mata kuliah ini lulus ya, itu buat seperti ini. Pokoknya buat jurnal diturnitin 10% kalau bagus, nanti saya bantu untuk publish. Soal bayar jangan khawatir ya. Buat saya nggak ada masalah ya. Yang penting Anda publish, oke. Bisa untuk untuk lulusannya. Ini contohnya punya saya yang saya publish. Oke ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Oke, Sultan, ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke ya. Jadi mungkin akan semester depan ya. Siapa tahu kita kelas semester depan ada ngambil kelas Artificial Intelligence yang Rio, Sultan sama Patrick. Ada yang ini ya, yang PSI. Sultan kemana? PSI atau multimedia? Multimedia, Pak. Multimedia ya. Berarti kita nggak ketemu. Ya, kalau saya lebih ke PSI karena fokus saya sih lebih ke engineering ya, software engineering. Kalau Rio kemana Yo? Rio Nando? Multimedia juga, Pak. Multimedia ya, berarti lebih ke Pak Tony. Steven ke PSI ya? Sama Pak Tony juga. Nggak kuat Pak, nggak kuat. Waduh. Gak apa-apa, Steven. Kalau bagus untuk semester ini langsung kita publish ya. Kalau diturnitin kayak tadi bagus gitu. Okay. Iya, berarti nanti kan pas di skripsi juga nggak ada nyambungnya nanti. Nggak masalah untuk mata kuliah ini ya. Statistik itu ngambil pokok bahasan ke multimedia nggak masalah kok gitu. Ya, saya juga dulu bimbing juga mahasiswa yang multimedia gitu. Tapi memang saya nggak fokus untuk ngajar ke multimedia ya. Kemarin saya ada juga ngajar AI multimedia. Tapi Pak Tony, kemarin saya lebih difokusin untuk PSI. Ya, lebih ke PSI gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di chapter 3 kita sudah bahas. Nanti di chapter 4 itu bagaimana sih mahasiswa mengidentifikasi operasional variabel. Jadi bagaimana kita untuk membuat instrumen penelitiannya. Oke. Contoh salah satunya paling gampang itu kita membuat Google Form ya. Istilahnya kita untuk membuat contohnya kuesionernya. Terus kita membuat apa aja sih yang akan kita kasih ke orang untuk kita ngambil sampling datanya. Ya, variabel-variabelnya itu apa aja. Variabelnya acak random. Saya mau ngambil sampel untuk wilayah Batam saja. Saya mau ngambil sampel hanya untuk mahasiswa dan pelajar saja. Saya hanya mau ngambil
sampel risetnya untuk penjual pedagang kaki lima juga. Itu di bagaimana sih kita untuk mengembangkan instrumen-instrumen dalam bentuk penelitiannya. Oke. Terus bagaimana kita untuk membuat definisi table. Oke, terus apa aja sih yang diperlukan kita untuk meriset dalam bentuk penelitian. Oke, jadi nanti itu di chapter 4. Oke ya, itu yang akan kita bahas. Ini masih gampang. Sorry, saya minum dulu ya. Baru pulang kerja tadi. Ini di chapter 4 itu kita masih gampang ya. Misalnya masih, apa aja kebutuhannya. Jadi, di instrumen ini, kalau di pengabdian masyarakat, nanti Anda dimasukkan di bab 3. Bab 2 juga bisa ya, bab 2 ataupun bab 3. Itu di pengabdian masyarakat. Di 2-3. Tapi kalau di KP, kan ada model baru ya, yang laporan ya, laporan magang, itu di bab 4. 3-4. Karena bab 2 itu landasan teori. Ini bagaimana kita untuk pengembangan dalam instrumen untuk penelitiannya. Nanti saya juga akan sharing ya bagaimana sih contoh-contoh untuk PKM-nya, terus template-nya yang bisa nanti untuk Anda pakai dan untuk Anda kembangkan. Oke ya. Terus di chapter 5. Oke. Sebentar. Oke. Nanti di chapter 5 itu kita masuk ke statistiknya. Ini kita lebih ke analisisnya. Bagaimana kita kan tadi sudah mengumpulkan data. Ya, istilahnya untuk sampel-sampelnya data apa aja sudah kita kumpulkan. Setelah data kita ambil, kita kumpulkan, baru kita lanjutkan kita untuk olah datanya. Salah satu untuk mengolah data yang sudah kita ambil dalam penelitian itu kita menggunakan beberapa varian uji. Ada uji R, ada uji T, uji validasi, Pearson, uji reliabilitas, dan lain-lainnya. Ini adalah kita untuk memvalidkan data kita. Ya, kan data kita udah ngambil sampling random data atau dalam bentuk questionnaire. Data ini kan dalam bentuk data mentah, datanya kan banyak. Contoh data kita ada 300. Berapa sih kevalidan data yang akan kita pakai atau data yang sudah kita kumpulkan? Maka kita melakukan uji di dalam statistik. Ya, salah satunya banyak sekali metode uji, itu ada Pearson, uji R, uji T, dan lain-lainnya. Itu nanti saya ajarin Anda ya step by step bagaimana kita untuk penggunaan statistik. Dalam statistik itu kita bebas ya berkreasi. Saya tidak menentukan harus pakai software Minitab, harus pakai software SPSS ataupun pakai software R ya, RStudio, itu bebas. Itu nanti tergantung dari Anda ya untuk berimprovisasi. Buat saya sih nggak ada masalah. Oke, Anda mau pakai software apa saja. Yang penting Anda bisa melakukan uji dalam statistik. Oke, ini nanti di chapter 4. Oke. Terus kita lanjut lagi. Setelah Anda ngumpul datanya Anda sudah olah. Tahap selanjutnya itu bagaimana kita menggunakan untuk jurnal ya, misalnya untuk manajemen jurnal. Di dalam jurnal kan kita ada daftar pustaka. Bagaimana sih kita untuk memasukkan daftar pustaka? Terus bagaimana kita untuk penggunaan jurnal Mendeley? Oke, ini adalah salah satu kita untuk mengurangi plagiat ya di dalam penelitian. Terus bagaimana kita untuk melakukan penyebaran untuk kuesioner datanya? Oke, nanti kita melakukan di sini, istilahnya untuk mendelay-nya.
Oke, misalnya untuk kita memaksimalkan penggunaan aplikasi pengolahan jurnal. Itu nanti di chapter 6. Penggunaan Mendeley gampang sekali. Nanti kita tinggal install, terus kita tinggal jalankan, kita rekap, udah selesai hasilnya. Oke, ini di dalam kita untuk penggunaan Mendeley ya. Oke, dari introduction 1 sampai 6 ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertiga. Ada yang mau ditanyakan tentang sekilas materi kita ya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, saya pakai handset dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk selanjutnya di chapter 7 ya. Oke, nanti di chapter 7 ini bagaimana sih kita untuk menjelaskan ya penggunaan sosial media. Salah satunya itu istilahnya tujuannya untuk marketing ya. Sosial media banyak sekali. Ada WA, Facebook, IG, dan YouTube. Ini merupakan sosial media yang bisa dipakai untuk promosi. Jadi, ini bagaimana sih target di chapter 7 ini adalah bagaimana kita untuk penulisan etika dalam artikel. Contoh sederhana etika itu yang bagaimana? Anda jangan plagiat. Di Turnitin itu jangan sampai 70, 80 ya. Ya kalau bisa kayak contoh saya sudah ngasih 2 contoh ya. Ada yang 27, ada yang 3% di Turnitin saya. Itu salah satunya itu adalah untuk kode etik kita dalam penggunaan karya ilmiah, dalam penulisan karya ilmiah. Oke, ini contohnya. Oke. Banyak sekali ya, bahkan gara-gara Turnitin, plagiat itu istilahnya gelar kita itu bisa hilang. Contohnya kayak saya ya, Eskom, Mkom. Tak tahu tesis saya plagiat 70%, plagiat orang, ketahuan. Bisa jadi nanti gelar saya dicopot. Atau Steven ya, plagiat. Ya, bisa nanti gelarnya Eskomnya kita copot ya, karena ada unsur kriminal ya. Plagiat itu salah satu tidak termaafkan, itu perilaku non etik ya, apalagi kita sebagai orang akademisi itu sangat dilarang kita untuk plagiat ya, karena sangat berbahaya sekali. Oke, nanti bagaimana kita untuk pengambilan artikel. Oke, ini contohnya. Terus di chapter 8 kita UTS ya. Jadi UTS ini lebih ini ya, lebih kayak kita bagaimana kita untuk menulis latar belakang jurnal, istilahnya untuk ini ya, secara umum. Contohnya seperti ini ya targetnya. Bagaimana kita untuk membuat abstraknya. Ya. Ini yang saya baru buat itu sistem informasi geografis peta penyebaran COVID-19 Kota Batam. Ini contohnya. Terus ini ya, bagaimana metode yang saya pakai. Ini kita membuat IRD, membuat UML, flowchart-nya, hasil dan pembahasan. Ini kita membuat sebuah aplikasinya. Ini sebarannya, terus ini datanya, ini informasinya. Oke. Terus apa sih kesimpulan dan referensi yang kita pakai? Ini contoh salah satu jurnal. Jadi targetnya sih saya pengen Anda buat jurnal. Untuk di sini Anda tidak harus buat aplikasi ya. Anda boleh untuk review data. Misalnya lebih ke teoritis. Kalau saya kan lebih ke praktikal. Kebetulan saya orang software engineering. Ya. Nanti Anda nggak usah buat seperti ini, buat aplikasi ataupun buat apa. Nanti Anda bisa kok lebih ke literatur ya, istilahnya, oh saya mau buat tentang ini gambarannya ini gitu.
Ini target saya. Selanjutnya di chapter 8, bagaimana sih kita untuk penggunaan marketing ya, misalnya ke social marketing. Salah satunya itu kita bisa menggunakan WA. WA di samping untuk komunikasi, kita bisa untuk marketing, target pasar, terus bisa untuk sosialita. Ya, itu salah satunya itu untuk WA. Terus bagaimana sih mahasiswa kita untuk menganalisa dasar teoritis artikel ya. Jadi bagaimana kita membuat format artikel ilmiah. Contohnya saya mau menerbitkan di jurnalnya Imkomtek. Bagaimana format Imkomtek? Jadi kita harus ikutin. Enggak, saya mau menerbitkan jurnalnya itu di JT. Kebetulan saya buat 2 jurnal itu yang sekarang sudah lagi tahap publikasi. Ini contoh JT. Ini jurnal JT-nya. Jadi ini formatnya seperti ini. Kalau untuk Incomtek itu modelnya seperti ini, kalau JT ini seperti ini. Oke, jadi bagaimana kita untuk pengaturannya? Pengaturan itu yang bagus. Ini contohnya kemarin saya buat ini ya, sama Jimmy Chandra, senior Anda ya, yang kemarin wisuda ini, yang mau wisuda. Ini sudah selesai, alhamdulillah sih sudah lulus semua ya. KP-nya sudah lulus, skripsinya kemarin sudah lulus ya. Ini jurnalnya. Ini seperti ini. Oke. Terus mana lagi? Setelah chapter 8, nanti kita lanjut ke chapter 9. Di chapter 9 itu mahasiswa mampu menulis metodologi sesuai dengan format yang digunakan artikel. Metodologi itu ada metodologi kualitatif, ada metodologi kuantitatif. Oke. Terus nanti Pak, metodologi kualitatif, kuantitatif itu apa sih? Perbedaannya apa? Bagaimana pembuatannya? Itu nanti di chapter 9 saya akan jelaskan lebih detail lagi. Bagaimana untuk penggunaan metode kualitatif, kuantitatif, terus ada juga di dalam pembuatan jurnal ataupun kerja praktek ya. Ini kita ada ini tekniknya. Contohnya saya di ini metode saya gunakan itu adalah tentang RAD, Rapid Application Development. Apa itu RAD? Ini contohnya saya. Oke. Jadi metode ini berfokus dalam pengembangan aplikasi yang sangat singkat sehingga memudahkan dalam perancangan sebuah aplikasi. Di jurnal yang lainnya, metode yang saya pakai itu menggunakan data life cycle, DLC. Oke. Biasanya kan ada metode kan SDLC dan lainnya ya. Anda boleh kok pakai metode yang aneh-aneh tapi sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Ini saya menggunakan metode data life cycle. Oke. Kenapa kok metodenya beda-beda, Pak? Ya, saya pengen tampil beda aja metode yang saya pakai gitu. Oke, ini salah satunya untuk datanya. Oke. Jadi nanti Anda bisa berimprovisasi. Apalagi di ini ya. Di multimedia itu banyak sekali metode yang bisa kita pakai ya dalam untuk perancangan, pendesain dan pembuatan dalam penelitian Anda. Itu jangan khawatir ya. Oke. Itu beberapa sih metode yang sangat cocok ya dipakai untuk anak software engineering. Kebetulan saya lebih fokusnya ke programmer ya, software engineering atau lebih PSI. Jadi jurnal saya, penelitian saya itu lebih ke PSI ya, bukan ke mulmed-nya gitu. Sesuai dengan saya ngajarnya apa, terus apa sih skill kemampuan saya dalam bidang sistem informasi. Terus saya lebih ke software engineering, saya lebih spesialisasi ke data mining ataupun di dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke ya, jadi di chapter pertama ini kita lebih banyak discuss. Jangan khawatir, kita belum materi ya. Dan mata kuliah statistik itu kita lebih banyak bercerita, terus kita berdiskusi ya. Oke, nanti untuk tugas dan lain itu gampang kok gitu ya. Saya jelasin sebentar pun nanti Anda bisa. Oke, Steven, ada yang mau ditanyakan? Sultan, Rio? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, introduction-nya, silabusnya saya jelasin lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke chapter 10. Di chapter 10 ini kita lebih ngebahasnya ke copywriting ya, atau istilahnya bagaimana kita untuk lebih ke pemasaran digital. Contohnya itu seperti apa sih, bagaimana kita untuk penggunaan uji outlet, uji validitas, dan uji reliabilitas di dalam statistika. Bagaimana data kita, data kita sudah sesuai atau belum di dalam pembuatannya. Oke, ini nanti kita bahas di chapter 10 ya. Jadi lebih tepatnya di chapter 10 ini kita untuk problem solving-nya dalam pembuatan karya ilmiah. Salah satunya fokus di jurnal penelitian kita. Oke, lebih ke problem solving-nya. Jadi kita uji juga data-data kita yang sudah kita cari, yang sudah kita kumpulkan. Oke. Sama dengan chapter 11 ya, itu masih lanjutan yang chapter 10. Di chapter 11 ini kita lebih fokusnya ke konten dan ke aset. Oke, contohnya. Contohnya apa sih yang dalam konten dan aset itu lebih bagaimana kita untuk penggunaan uji registrasi sederhana. Bagaimana sih kita penggunaan untuk hipotesanya ataupun lebih hipotesis ya, lebih secara khususnya. Terus bagaimana kita untuk penggunaan uji asumsi klasik. Oke, kita lebih banyak. Nah, nanti saya jelasin apa itu uji asumsi klasik dan lainnya ya. Nanti kalau saya jelasin di sini nanti nggak terarah ya untuk materinya. Jadi nanti kita bahas untuk step by step untuk penggunaan materinya. Oke, di dalam statistiknya. Oke. Ini contohnya. Terus nanti di chapter 12 ini mahasiswa mampu untuk analisis ya, untuk format dalam pengguna artikel. Oke. Di sini kita lebih bagaimana kita untuk menghitung biaya. Oke. Biayanya apa? Berapa sih biaya yang akan dipakai? Contohnya kita untuk membuat aplikasi, untuk membayar programmernya, pembelian bahan, untuk implementasi, berapa sih budget yang dipakai. Sama ya dalam kita untuk penelitian, saya sharing saja. Ini, oke. Ada nggak di sini ya punya Juniper? Ntar kita cari budgetnya. Ntar wait. Oke, ini ya. Bagaimana kita untuk menghitung anggaran? Oke, ini contohnya. Observasi kita mengeluarkan dana 150.000. Perancangan iuran, modul, dan lain-lainnya ya. Jadi total anggaran ini kita buat 5 juta. Oke, ini bisa nanti untuk pengabdian masyarakat. Jadi, bagaimana kita untuk menghitung budget untuk anggaran yang akan kita pakai.
Oke, ini contohnya. Oke, anggarannya. Oke. Anggaran sih tidak harus banyak ya. Nanti Anda aja buat kira-kira maksimal kita 5 juta untuk KP skripsi. Nanti kalau Anda untuk membuat penelitian di luar, itu terserah Anda budgetnya mau berapa. Oke. Terus bagaimana untuk timingnya? Waktu pembuatannya. Oke, contohnya Oktober, November, Desember, Januari. Oh, berarti aplikasinya akan dibuat selama 4 bulan. Di tahap, apa sih tahapannya? Contohnya kita persiapan. Bagaimana kita untuk pelaksanaan? Bagaimana kita untuk penilaian dan pelaporannya? Ini contoh step by step untuk penggunaan tahapnya. Oke, itu nanti juga kita pelajari ya. Biar Anda nanti pas KP, pas skripsi tidak ada budget ya, itu yang ada di KP saja. Oke. Bagaimana kita untuk penggunaan anggaran, untuk penggunaan keuangan dan budget kita. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke chapter 13. Di chapter 13 ini kita ke implementasi dan teknik pemasaran digital ya. Indikatornya itu Anda bisa discuss penelitian, terus bagaimana format yang digunakan, apa aja kebutuhannya dan lainnya, terus penulisannya nanti saya cek ya untuk penelitiannya, untuk kata-katanya dan lainnya itu nanti di chapter 13. Misalnya lebih di chapter 13 ini dosen mereview yang sudah Anda buat. Apa yang perlu dicoret, apa yang perlu ditambahkan. Oh, ini kurangnya ini, nanti Anda tambahkan. Jadi di chapter 13 ini istilahnya reviewernya. Kami sebagai dosen, sebagai pengajar ya, sebagai yang lebih berpengalaman dari Anda ya, itu kami mereview, oh harus seperti ini, harus tambahkan seperti ini ya supaya lebih bagus lagi. Oh, kata-katanya kurang sesuai. Terus oh ini cakupannya harus dikurangin, ditambahin. Ini nanti di chapter 13 itu lebih ke reviewer apa aja sih kebutuhan dalam penelitiannya. Selanjutnya nanti di chapter 14 ini mahasiswa submit ke jurnal. Kira-kira jurnal apa yang mau Anda submit ya? Jurnal banyak sekali. Anda tinggal cari aja. Contohnya saya mau submit di Sinta 3 jurnal ya. Sinta itu salah satu kita untuk kumpulan jurnal. Oke. Contohnya kalau Anda bingung ya, Sinta berapa? Sinta 1 itu yang paling bagus, Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Oke. Anda tinggal cari aja, saya mau submit ke jurnal multimedia. Kita cari aja, multimedia. Ini sebagai sampel. Oke, jurnal multimedia. Kok tidak ada? Sinta 4 deh. Ada ya. Di Sinta 4 ada jurnal multimedia. Coba kita lihat multimedia. Kita cari. Oke, ini contohnya ya Sinta 4. Oke. Jurnal Media Teknik Informatika, Multimedia dan Jaringan ataupun Multinetik. Jurnal Multimedia Network Informatik. Ini adanya di Sinta 4. Makin kesini bagus, makin kesini kurang. Oke, kita cek untuk kalau Anda pengen lihat, saya mau lihat lebih detailnya sih seperti apa jurnalnya. Oke, seperti ini. Oh, ini. Oke. Berarti ini H-indeksnya itu ada 6. Skor Sintanya Sinta 4. H-indeks citationnya itu 151. 151 itu jurnal itu dikutip berapa kali orang mengutip, itu totalnya itu ada 151. Oke.
selama 5 tahun itu ada 148 untuk citizen-nya. Citizen itu apa? Orang yang ngambil di daftar pustaka itu ada nama kita atau nama jurnal multinetiknya. Kalau mau citizen itu gampang aja, kita di Google Scholar. Google ini ya, contohnya punya saya deh. Ini Google Scholar saya. Oke, ya. Ini jadi orang yang mengutip jurnal saya itu total untuk citationnya itu ada 17. Dimulai dari tahun 2016 itu 15. H indeksnya 2, I indeksnya 1. Ini jurnal yang sudah saya buat. Oke, ada juga berkolaborasi dengan mahasiswa ya. Ini jurnal-jurnalnya yang sudah publish. Ya, contohnya untuk AHP ataupun untuk jurnal dan lainnya. Ini jurnalnya. Oke, kita tinggal klik aja. Oh, jurnalnya ini sudah pernah terbit di sini. Saiful Anas Saklani. Ini kebetulan saya yang buat di Edik Informatika. Oke, ini jurnalnya. Terus ini home-nya. Oke ya. Ini contohnya. Oke, ini yang publish jurnalnya. Oke, gampang ya. Terus kita mau lihat sertifikatnya, ini kita bisa lihat. Kita pakai Turnitin, Mendeley. Oke, ini untuk jurnalnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, agak cepet ya, soalnya mungkin Anda habis ini ada kuliah. Oke, di chapter 15 ini kita bagaimana kita untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk seminar. Biasanya sih gampang ya, Anda buat PowerPoint, Anda presentasi, udah selesai. Ini chapter 15. Chapter 16 itu Anda ngumpulkan tugas, oke? Jadi ini beberapa nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah statistik penelitian ini, step by step ya. Target saya sih Anda bisa semua ya untuk ini. Terus Anda bisa buat jurnal seperti ini, dan kalau bisa itu di bawah kecil dari saya. Saya kan untuk indeksnya 3%, Anda bisa 0%. Tuh, lebih bagus lagi. Oke, ini contohnya. Oke, 3% ya. Jadi kita bisa untuk diturunin lagi. 3% sangat jarang sekali ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Steven? Ada yang mau tanyakan? Oh, belum ada, Pak. Steven? Belum ada, Pak. Ada yang mau tanyakan tak? Sebentar, sorry ya. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum Oke. ada, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Sebentar ya, saya absen. Berarti yang hadir Rio, Sultan, sama Steven. Oke. Steven, Rio, sama Sultan. Oke, ini jumlah ini ya. Kelas kita itu ada 8 orang. Jadi nanti kalau bisa yang lain ya itu join biar kita lebih enak ya. Targetnya masing-masing orang ya, masing-masing Anda nanti buat jurnal seperti ini ya. Ini yang jurnal yang sudah saya buat. Oke. Atau ini kemarin juga saya kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi satu jurnal. Siapa tahu nanti di mata kuliah statistik ini kita bisa kolaborasi jurnal ya. Salah satunya ini kan bagus untuk Anda untuk KUM-nya ya. KUM untuk lulusan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Belum kalau ada, tidak Pak. pertanyaan.
Belum ada ya, Rio ya. Oke, kalau tidak pertanyaan mungkin habis ini ada yang kuliah lagi nggak? SP? Ada yang habis ini SP? Oke, mungkin Anda mau kuliah SP ya. Oke, sampai ketemu besok kita hari Kamis ya. Selamat malam. Halo, Mbak.